Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman pejuang CPNS dimanapun Anda berada. Materi selanjutnya yang harus dikuasai untuk teman-teman bisa menaklukkan tes intelijensi adalah materi tentang bilangan pecahan. Dalam bilangan pecahan yang perlu dikuasai yaitu tentang penjumlahan atau pengurangan pecahan, perkalian atau pembagian pecahan, kemudian hitung campuran yang melibatkan pecahan. Nah, pecahan ini juga biasanya digunakan untuk kita melakukan operasi penjumlahan dengan cepat, yaitu dengan biasanya kita sebut dengan metode kali silang atau metode coret-coret dengan menggunakan pecahan. Jadi kita bisa mengefisienkan waktu, menghemat waktu, dan bisa meminimalisir kesalahan. Itu yang paling penting. Nah, seperti apa materi pecahan? Mari kita ingatkan kembali materinya, karena ini semua sudah pernah dipelajari sebenarnya pada saat kita sekolah SMP terlebih dahulu. Oke, jadi pecahan itu teman-teman pada umumnya bentuknya adalah A per B ya teman-teman. A ini dia biasa disebut dengan penyebut, pembilang. B-nya ini penyebutnya ya. Jadi misalkan 2 per 3, ini pembilangnya, ini penyebutnya gitu ya. Nah, pecahan ini teman-teman ada juga yang disebut dengan pecahan biasa, pecahan campuran, dan pecahan desimal. Bahkan kadang ada perluasan lagi menjadi materi khusus, biasanya disebut dengan pecahan perseratusan. Pecahan perseratusan itu biasa kita sebut dengan persen. Nanti kita bahas lebih lanjut lagi. Nah, kita ingat kembali pecahan biasa ya teman-teman. Pecahan biasa itu ada, tadi udah kita bahas, 2 per 3 contohnya, 3 per 4, 1 per 100, 2 per 5, 4 per 7, 10 per 3. Nah, pecahan biasa ini namanya. Nah, ada kemudian disebut dengan pecahan campuran. Pecahan campuran itu adalah perluasan dari pecahan biasa, yang ketika pembilangnya itu lebih besar daripada penyebutnya. Maka nanti dia kalau disederhanakan menjadi pecahan campuran. Contohnya nih, saya punya 10 per 3. Ini kan pecahan biasa teman-teman ya. Nah, ini bisa diubah ke pecahan campuran karena pembilangnya ini lebih besar daripada penyebutnya, atau yang di atas lebih besar, yang di bawah pembaginya lebih kecil gitu. Nah, cara mengubahnya itu gampang teman-teman ya. 10 itu kalau dibagi 3, 10 dibagi 3 dapat berapa teman-teman? Dapatnya 3 ya. Dapat 3, tulis di sini 3-nya. 3. Kemudian sisa berapa? Sisa 1 ya, karena 10 dibagi 3 itu kan dapatnya 3, sisa 1. 1 tulis di atas, sisanya di atas, pembaginya tetap di bawah atau penyebutnya. Iya kan? 10 kalau dibagi dengan 3, itu kan dapatnya 3 tuh. 3 kali 3 kan 9. 10 per 9 kan 1. Nah, ini sisanya tetap ditaruh di pembilangnya sini. Ini merupakan 1 dari keseluruhannya. Kemudian 10-nya ini, yang ini tadi kan, kemudian 3-nya tetap di bawah sini. Pembaginya itu jadi penyebutnya gitu. Jadi penyebut itu bisa juga dibilang pembaginya gitu ya. Gitu. Secara sederhana seperti itu. Nah, kemudian bagaimana cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa? Gampang juga ya teman-teman. Kan kita tadi punya contoh 3, 1 per 3 yang kita dapatkan dari menyederhanakan 10 per 3. Cara mengubah pecahan campuran yang ini, dan campuran ini, ke pecahan biasa itu gampang. Caranya tinggal kita kalikan bilangan bulatnya 3 ini. 3 kali 1, 3 kali 3, 3 kali 3, itu kan dapatnya 9. 9 itu jumlahkan dengan 1, dapatnya 10, taruh di atas 10. Penyebutnya berapa? 3 ini tadi, terus di sini 3. Nah, seperti itu teman-teman, cukup mudah ya. Contoh pecahan campuran lainnya itu ya kayak ini, 1 2 per 7, 1 2 per 7. Nah, kalau diubah ke pecahan biasa gampang, tinggal 1 ini kita kalikan dengan 7. 1 kali 7 itu dapatnya 7 ya teman-teman. 7 tambah 2 berapa? Tambah 2 9. Nah, 7 tambah 2 dapat 9, taruh di atas sebagai pembilang, penyebutnya berapa? 7. Nah, gitu. Kemudian ada pertanyaan gampang biasanya kalau teman-teman udah lupa. Atau teman-teman sudah belum lupa karena udah lama sekali dipelajari. Apa yang membedakan pecahan biasa dengan pecahan campuran? Nah, kalau membedakan pecahan biasa dan pecahan campuran itu tinggal dilihat. Kalau pecahan biasa nggak ada bilangan bulatnya ya teman-teman. Kayak ini ya. Ini ada 1-nya, ada 4-nya gitu ya. Itu pecahan campuran nggak ada itunya. Kalau pecahan campuran ada bilangan bulatnya. Misalkan 2, 1 per 2. Nah, ini pecahan campuran. Ada bilangan bulatnya, ada pecahan campurannya gitu. Nah, secara sederhana seperti itu teman-teman. Nah, sekarang kita pindah ke operasi bentuk dalam pecahan ya teman-teman. Dalam pecahan itu ada penjumlahan, ada pengurangan, perkalian, pembagian, bisa juga dipangkatkan, ada juga akarnya. Nah, secara kalau dibikinkan rumus secara cepatnya untuk penjumlahan pecahan itu kayak gini nih. Cuman kan biasanya kalau kita menghafal rumus cepat lupa teman-teman ya, gampang dilupakan gitu. Nah, gampangnya kayak gini, menjumlahkan bilangan pecahan tuh. Kita langsung ke pengaplikasiannya.
Misalkan kita punya 2/3, kita tambah dengan 5/2 gini ya. Oke. Sampai di sini kita punya pembilang dan penyebut ya. Ada pembilangnya ini pembilang, ini penyebut, ini penyebut. Nah, kita lihat kalau penjumlahan pecahan syaratnya itu penyebutnya harus sama. Penyebutnya harus sama, yang di bawah ini harus sama dulu. Nah, kalau belum sama seperti ini belum bisa langsung dijumlahkan. Harus dilakukan operasi dulu. Harus disamakan penyebutnya dulu. Yang seperti apa bisa dijumlahkan? Langsung misalkan kayak begini. 2/4 ditambah 7/4. Nah, ini penyebutnya udah sama-sama 4. Ini udah boleh dijumlahkan langsung, teman-teman. Yang dijumlahkan mananya? Pembilangnya. Ini dijumlahkan dengan ini. Jadi, punya 2 tambah 7/4. Dapatnya 9/4. Itu ya, teman-teman. Nah, bagaimana kalau penyebutnya belum sama? Maka kita samakan penyebut. Cara menyamakan penyebut boleh pakai rumus ini, kali silang. Boleh juga kita menggunakan konsep utamanya, yaitu dengan KPK, kelipatan persekutuan terkecil. KPK dari mana? KPK dari penyebutnya, yaitu 3 dan 2. Jadi kelipatan dari 3. 3 tambah 3 itu 6, tambah 3 itu 9, tambah 3 lagi 12. Nah, kelipatan 2. 2, 4, tambah 4, tambah 2, 6, tambah 2 lagi 8, dan seterusnya. Nah, yang mana yang duluan sama, yang bersekutu sama, atau sama duluan yang ini ya, teman-teman, 6 ini ya. Maka nanti penyebutnya 6. Maka di sini kita tulis 6, ditambah ini juga 6 gini ya. Nah, 3 ke 6 ini dikali berapa, teman-teman? 3 ke 6 itu dikali berapa? Kali 2. Nah, bagaimana kita bisa dapatkan 2 ini dari mana? Kalau misalkan kita bingung, gampang aja caranya, tinggal 6 ini kita bagi dengan 3, dapatnya 2 kan? Nah, jadi 2. Kalau di bawah ini kita kali 2, maka di atas juga kali 2. Nah, maka 2 kali 2, 4. Taruh di sini. Taruh di sini 4 gitu. Nah, lanjut lagi. 2 ke 6 ini kali berapa? Kali 3 juga. Dari mana 3? 6 dibagi 2 dapat 3. Kalau di bawah kali 3, maka di atas juga kali 3. 5 kali 3, 15. Nah, sampai di sini udah bisa dijumlahkan. Penyebutnya udah sama-sama 6, tinggal dijumlahkan pembilangnya. 4 dengan 15 dijumlahkan. 4 tambah 15, 19/6. Nah, dapat. Itu secara pakai jalur yang benar, atau maksudnya jalur yang secara prosedural. Nah, kalau pakai cara cepat ini bisa juga, teman-teman. Misalkan teman-teman nanti tidak lupa. Nah, sekarang kita pakai cara cepat. Kita sudah punya jawabannya ya, 9/6. Nah, nanti apakah jawabannya sama? Kita cek dulu ya, teman-teman. Kita kerjakan lagi. Nah, kita punya 2/3 ditambah dengan 5/2. Nah, itu kan kali silang tuh. Nah, A kali D ya, AD. Berarti 2 kali 2. Ini kali silang. Nah, 2 kali 2, taruh di atas. 2 kali 2 ditambah kali silang lagi, teman-teman. B kali C, berarti berapa? Berarti B 3 kali 5 tambah 3 kali 5. Per penyebutnya berapa? B kali D, B kali D, B kali D. Berarti yang bawah ini dikalikan 3 kali 2. 3 kali 2, 6. Nah, berapa jawabannya, teman-teman? 2 kali 2, 2 kali 2, 4. 3 kali 5, 15. Sehingga 4 tambah 15, 19 ya. Ini 19/6. Nah, sama jawabannya 19/6. Nah, itu tadi perkalian, penjumlahan. Untuk pengurangan juga sama, teman-teman. Pengurangan juga sama. Pengurangan juga sama, samakan penyebut dulu. Oke. Nah, yang membedakan lagi adalah perkalian. Kalau perkalian dengan penjumlahan sangat berbeda sekali, teman-teman ya. Sangat berbeda sekali. Ini saya hapus dulu. Kita bahas lagi perkaliannya. Kita ingat kembali materi perkaliannya. Perkalian pecahan. Perkalian pecahan itu pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. A per B dikali C per D, itu berarti pembilangnya yang di atas dikalikan yang di atas. A kali C dibagi dengan B kali D, B kali D. Nah, gitu ya. Kita ikut yang ini. Nah, jadi contoh lagi nih. Misalkan kita punya 3/7 dikali 14/6. Gitu ya. Udah kalikan aja. 3 kali 14 itu 42. Kali. Dapatnya nanti di sini. Per 7 kali 6. Kalikan 7 kali 6 berapa? 7 kali 6 itu 42.
dapatnya 42 bagi 42 dapatnya 1. Nah, gitu ya teman-teman. Oke, kita contoh lagi. Misalkan 2/5 dikali 3/4. Berarti pembilang kali pembilang. 3 kali 2 atau 2 kali 3. 6/5 kali 4 kalikan dapatnya 20. Dapatnya 6/20. Itu mudah ya teman-teman. Oke. Untuk pembagian agak berbeda lagi. Kalau pembagian dia dikali silang. Oke. Untuk perkalian kita udah dulu, kita ke pembagian dulu. Saya hapus dulu. Pembagian, misalkan saya punya A/B dibagi dengan C/D. Nah, dari sini kita ingat dulu, yang ini itu yang dibagi. Yang ini itu pembagi. Nah, kalau pembagian pecahan, yang dibagi tetap ya teman-teman, A/B dikali dengan D/C. Nah, dibalik. Yang ini pembaginya dibalik. Ini jangan sampai lupa, ini konsep dasarnya. Kalau pembagian itu berarti yang membagi atau pembaginya itu harus dibalik. Gitu. Kita ambil contoh sekarang, misalkan saya punya 3/15 dibagi dengan 2/3. Nah, yang ini itu yang dibagi, ini pembaginya. Oke, sehingga 3/15 dikali pembaginya kita balik, 2/3 menjadi 3/2. Jadi 3/15 dikali 3/2. Kalikannya biasa seperti kalian tadi. Jadi tinggal yang di atas kali yang di atas. 3 kali 3 9, 15 kali 2 30. Jadi dapatnya 9/30. Cukup mudah ya teman-teman. Mari kita perlancar lagi di latihan soal di pembahasan yang ini. Oke. Latihan soal pecahan, kita bahas penjumlahan. Nah, 1/2 ditambah 2/5. Ini kita samakan penyebut dulu. 2 dan 5 penyebutnya berapa? Sama-sama bilangan prima, 2 dengan 5. Kalau sama-sama bilangan prima, tipsnya, teman-teman harus langsung kalikan saja, 2 kali 5. Nanti penyebutnya pasti 10. Tidak usah lagi mencari KPK-nya, harus dijumlahkan dulu. Akan memakan waktu yang lama. 2, 4, 8, 10. Nah, kemudian 5, 10, 15 dan seterusnya. Sama ya teman-teman. Kalau kita sudah tahu sama-sama bilangan prima, maka 2 dan 5 kalikan saja. 2 kali 5 10. Nanti penyebutnya 10 itu. Nah, gini ya. 2 kali 5 kan dikali 5 nih. Ini kali 5 duanya kan. Kalau 5 duanya dikali 5, maka 1 juga kali 5. Nah, jadi 1 kali 5 dapatnya 5. Kemudian 5 ke 10 ini kan kali 2 tuh. Nah, kalau di bawah kali 2, atas juga harus kali 2, jangan sampai lupa. Nah, jadi dapatnya 4. Nah, 2 kali 2 4. Sehingga hasilnya 9/10. Cukup mudah. Karena ini agak berbeda teman-teman yang kedua. Yang ini. Ini bilangan bulat dijumlahkan dengan pecahan. Nah, tipsnya bagaimana? Gampang ya teman-teman. 1 itu kan sama dengan 1/1. Jadi bilangan bulat ini kita ubah menjadi pecahan, tetapi nilainya tidak berubah. Begitu ya teman-teman ya. Nah, 1/1 ditambah dengan 3/5 gitu ya teman-teman, 3/5. Nah, sampai di sini kan penyebutnya berapa? Tinggal kalikan aja, penyebutnya pasti 5. Kenapa 5? 1 kelipatan 1 itu nanti dapatnya 5 kan? 5. Penyebutnya nanti 5 juga. Nah, gitu ya. 1 ke 5 ini kan kali 5. 2 juga kali 5. Nah, jadi 5/5. Atau kalau teman-teman udah sangat memahami, maka 1 ini langsung saja kita ubah menjadi 5/5. 5/5 kan juga 1 gitu. Ditambah 3/5. Nah, oke. Dapatnya berapa teman-teman? 8/5. Mudah ya teman-teman. Oke. Nah, untuk nomor 2, teman-teman bisa ubah dulu. Yang ketiga ini maksud saya. Bisa dulu kita ubah ini menjadi pecahan biasa, baru dijumlahkan. Atau langsung saja teman-teman. Kan ini bilangan bulat nih. 2 ini bilangan bulat nih. Jumlahkan aja 2 tambah 2, 4. 4 2/3. Udah itu hasilnya. Karena sama-sama bilangan bulat ini kelihatan ya teman-teman. Nah, gitu. Kecuali di sebelah sini nanti, di sebelah ini yang 2 ini ada pecahannya, ada pecahan campurannya. Kita samakan semua gitu. Oke. Yang ini ya. Ini harus kita ubah ke pecahan biasa dulu. 3 ditambah min 1 2/5. Maka langsung saja 3 dikurang
min 1, 2 per 5, min 1, 2 per 5 ini kita ubah ke pecahan campuran. Pecahan biasa. 1 kali 5, 5. 5 tambah 2, 7. Jadi 7 per 5. Oke. Nah, 3 dikurang 7 per 5, teman-teman. Maka kita ubah dulu penyebutnya berapa. Ini penyebutnya pasti 3 per 1 kan gitu ya. Supaya menjadi 5, berarti nanti penyebutnya 5. Lipatan 1 dan 5 kan 5 tuh, KPK-nya tuh. Kenapa langsung 5, teman-teman? 1 itu kan kalau KPK-nya 1. Habis 1, 2, 3, 4, 5. 6, dan seterusnya. 5, 5, 10, 15, dan seterusnya. Nah, KPK-nya kan 5 ini. Yang duluan pertama ketemu sama kan ini. 5 tuh. Maka otomatis pasti 5 kalau bilang kayak gitu. Jadi langsung saja 5. Nah, 1 ke 5 kan kali 5 tuh. Maka atas juga kali 5. 3 kali 5, 15. Nah, ini 7. Sudah sama penyebutnya, tinggal dijumlahkan saja. 15 tambah 7, 22 per 5. Oke, teman-teman. Gampang ya, teman-teman. 22 per 5 ya. Oke. Nah, untuk yang ini, silahkan teman-teman kerjakan sendiri ya. Sorry, teman-teman. Saya ralat. Ini tadi bukan jumlah ya, ini kurang. Ini kurang. Jangan sampai salah, teman-teman. Ini kurang. Nah, itu kan hati-hati kan, teman-teman. Harus tetap konsentrasi. Nah, ini kurang. 15 dikurang 7, teman-teman. 15 kurang 7, 8. 8 per 5. Nah, itu jawabannya. Oke, untuk yang ini silahkan teman-teman lakukan sendiri di rumah. Latihan sendiri ya, teman-teman. Kita ke soal berikutnya. Perkalian pecahan. Nah, ini. 2 per 7 kali 3 per 8. Ini langsung saja. Ini kalikan ini. 2 kali 7, 14. 3 kali 8, 24. Oke. Bisa disederhanakan? Bisa. Usahakan kita sesuaikan dengan pilihan jawabannya ya. Kalau di pilihan jawabannya itu harus disederhanakan, sederhanakan. Bagi 2, 14 bagi 2, 7. 24 bagi 2, 12. Oke. Yang B. 1 kali 5, 5. 9 kali 12, berapa 9 kali 12? 108. 5 per 108. Oke. Yang C. 2 kali 11, 22. 7 kali 7, 49. Nah, kemudian ya teman-teman perkalian pecahan. Nah, ini agak berbeda. Perkalian pecahan biasa dengan bilangan bulat. Nah, ini gampang ya teman-teman. 2 per 7 kali 5. Nah, 5 ini kan sama saja 5 per 1. 2 per 7 kali 5 per 1. 2 kali 5, 10 per 7. 1 kali 7. Atau kalau teman-teman sudah mahir atau sudah paham, langsung saja pembilangnya ini dengan bilangan bulatnya ini dikalikan. 2 kali 5, 10 per 7. Langsung seperti itu. Kayak yang bagian B nih. Nah, 4 kali 6, 24 per 8. Gitu saja. Dapatnya 24 per 8, 3. Ini juga sama. 4 kali 3 langsung 12 per 5. Itu teman-temannya cukup mudah ya teman-teman. Nah, oke teman-teman. Untuk pecahan nanti kita perdalam lagi di video latihan soalnya. Insya Allah nanti ada juga video latihan soalnya di sesi setelah ini. Setelah ini kita akan bahas tentang persen, pecahan per seratusan, dan pecahan desimal. Yang juga sama pentingnya dengan pecahan perlu dikuasai untuk menaklukkan tes intelijensi umum. Terima kasih.